Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Wulandari SPD sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Madiun yang kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dibutuhkan untuk menyediakan pengalaman belajar agar profil pelajar Pancasila dapat terwujud pada semua muridnya. Keputusan yang diambil mempertimbangkan keberagaman murid. Keberagaman murid cakupannya luas sekali, antara lain latar belakang keluarga, kemampuan berbahasa, kemampuan menguasai keterampilan misal IT, kemampuan dasar yang merupakan prasyarat memahami materi baru yang akan dipelajari, kondisi sosial emosional, minat besar pada bidang tertentu, misal olahraga, kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajar, dan sebagainya. Tentu saja kondisi ini menciptakan tantangan bagi guru. Misalnya, murid yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami. Murid memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak, sementara murid lain mempunyai kemampuan awal yang sangat sedikit. Murid yang kurang bisa konsentrasi saat kegiatan diskusi dan kurang bisa berbicara. Murid yang mempunyai masalah di rumah sehingga tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Murid yang kurang cekatan dalam praktikum dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses yang komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui kebutuhan dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi keaktifan murid untuk belajar, 4. Pengelolaan kelas yang efektif, dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid ini terdiri dari 3 hal. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid didefinisikan sebagai di mana murid berada dalam hal pemahaman belajar atau keterampilan. Mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana dia berada. Dari segi minat murid, minat setiap murid berbeda-beda. Minat murid dapat berubah atau dapat berkembang. Fokus pada minat murid ada 2 hal. Yang pertama, area minat atau kegemaran. Yang kedua adalah moda ekspresi. Hal yang mempengaruhi profil belajar murid adalah lingkungan, budaya, gaya belajar, dan multiple intelligence. Pengaruh lingkungan antara lain suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Sementara budaya, misalkan santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal ke impersonal. Gaya belajar murid ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Murid juga mempunyai kecerdasan majemuk. Lalu bagaimana guru bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal murid bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik. Kedua,
mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Ketiga, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang kelima, mengamati perilaku murid. Setelah guru menghasilkan identifikasi kebutuhan belajar murid, maka selanjutnya merancang strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ada 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan apa yang kita ajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar atau kombinasinya. Terkait dengan equalizer dari Tomlinson, maka tingkat kesiapan menentukan jenis materi yang akan diberikan. Misalnya, apa berupa hal mendasar seperti fakta umum dan prinsip, atau berupa materi transformasional seperti pengembangan ide dan analisis. Apakah sumber belajar berupa benda konkret atau berupa narasi abstrak. Materi dapat disesuaikan dengan minat atau hobi murid, misalkan berupa seni, olahraga, sains, dan lainnya. Konten juga dapat disesuaikan profil belajar murid. Apakah media belajar berupa video untuk murid visual, atau ceramah untuk murid audio, atau praktik untuk murid kinestetik. Diferensiasi proses adalah bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Setelah mengetahui kebutuhan belajar murid, maka guru merancang tahapan belajar sehingga setiap murid akan belajar. Apakah murid belajar mandiri atau berkelompok, serta berapa jumlah bantuan yang diberikan pada murid. Cara melakukannya antara lain, kegiatan berjenjang. Semua murid membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Misal, belajar membuat karangan, topik disesuaikan dengan minat mereka. Membuat agenda individual. Guru membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk kelas atau daftar pekerjaan secara individu terkait kebutuhannya. Jika murid sudah mengerjakan pekerjaan umum, murid dapat mengerjakan pekerjaan individual. Memvariasikan lama waktu. Murid dapat mengambil lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Mendorong murid yang cepat untuk mempelajari materi secara lebih mendalam. Mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai kesiapan, kemampuan, dan minat. Diferensiasi produk adalah tagihan apa yang diharapkan dari murid. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita sebelum menentukan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid baik secara individu atau kelompok dan memikirkan kembali selama waktu periode tertentu. Mendiferensiasi produk meliputi 2 hal. Pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu bagaimana kaitan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dapat mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid, karena guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.
Guru perlu menyelaraskan pembelajaran dengan kodrat anak yang lahir dengan minat dan bakat tertentu. Pembelajaran berdiferensiasi diselaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi adalah wujud peran seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Guru merancang konten, proses, dan produk yang dihasilkan oleh murid sehingga murid mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dibutuhkan nilai guru penggerak, terutama dibutuhkan daya kreativitas dan inovasi guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru juga harus melaksanakan kegiatan reflektif untuk mengevaluasi proses pembelajaran berdiferensiasi sehingga tercipta usaha tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah implementasi guru atau aksi guru dari suatu rencana aksi perubahan dalam sebuah bagja. Perubahan paradigma pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga tercapai visi untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Hal yang penting untuk mendukung kelancaran pembelajaran berdiferensiasi adalah telah tumbuhnya budaya positif. Guru membuat kesepakatan kelas yang mana murid dan guru menyusun nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dilaksanakan. Nilai kebajikan tanggung jawab, saling menghargai, peduli, dan gotong royong dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah jabaran pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kami sampaikan. Kalimat dari Tomlinson, mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di dalam kelas, sehingga murid memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.